Oke, modul kedua, financial planning proses ya, dan outline ya, susunan perencanaan keuangan. Sebagian sedikit tentang plan structure di sini. Ya. Itu kita bahas kenapa kita butuh financial planning ya, perencanaan keuangan. Ini holistic one stop service solution, dan kebayang 10 years dari sekarang ya, 15 years dari sekarang ini sudah 80% robot. Cakep kan? Ya, cakep. Oke. Apa tugas perencana keuangan? Nomor satu, menganalisa setiap aspek kebutuhan nasabah dengan mengidentifikasi pendapatan, pengeluaran, aset, investasi, pajak, proteksi, dan kebutuhan lainnya. Jadi kita analisa dulu nih, klien itu butuhnya apa. Ya. Kemudian kita lihat income-nya berapa, expense-nya berapa, asetnya dia punya apa, net worth-nya dia berapa punya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu kondisinya. Supaya apa? Supaya nggak sampai salah langkah, nggak sampai salah advice. Kemudian kita identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi tiap orang itu ketika datang ke kita dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat di cash flow. Wah Pak, saya tiap bulan bisa nyisihin 30% dari gaji saya. Tapinya pas masuk ke produk dia lemah. Kenapa? Karena 30% itu semuanya tabungan. Uangnya nggak bekerja maksimal. Misalnya seperti itu contoh. Ya. Jadi setiap orang pasti ada kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ada orang yang bilang, Pak, saya cuma percaya sama properti, Pak. Saya invest hanya properti. Jadi portfolio asetnya 99% properti. Itu juga nggak bagus. Properti bagus, tapi ketika most of your asset in property lebih dari 85%, itu nggak bagus juga. Tetap harus ada liquid asset. Atau orang yang sangat cinta banget dengan saham. Semua duitnya dimasukin ke saham. Nggak bagus juga. Gitu ya. Jadi harus properly balance tergantung dari kondisinya si orang dan kebutuhan si orang tadi. Kemudian identifikasi dreams. Ya tadi, ya kita menggali. Banyak dari orang-orang yang ngubungin kita, ngubungin kami, ngubungin saya, nanya gitu, Mas, ini kalau saya mau naruh duit, itu bagusnya naruhnya di mana ya? Terus saya tanya, ini duitnya buat apa? Gitu. Wah, saya belum tahu, Mas. Kan belum tahu kan? Itu jadi banyak orang di Indonesia, in all level ya, jadi mulai millennials, generasi X dan sebagainya, yang tidak punya rencana, bingung, gitu ya. Ketika uang itu ditaruh di suatu tempat instrumen tanpa suatu perencanaan, maka saya yakin uang itu nggak bisa berkembang maksimal. Gitu. Jadi ini kayak dana ngambang aja, floating aja nih, belum dipakai. Padahal itu jelas di financial planning. Kalau dana floating belum dipakai, masuknya ke emergency fund atau perencanaan dana pendek, gitu ya. Ada jangka menengah, ada jangka panjang. Sehingga apa? Sehingga setiap fund itu bisa di-assign produk yang matching dengan jangka waktunya dan profil resiko. Kemudian merinci kebutuhan nasabah disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan jangka waktu pencapaian. Ya, tadi ya, time schedule, karakteristiknya juga profil resikonya, serta kemampuan dia mencicil setiap bulan. Menawarkan solusi untuk mengeliminasi keraguan, ketidakpastian, dan ketidaktahuan nasabah dalam mengambil keputusan untuk menabung, berinvestasi, pemilihan jenis asuransi, pajak, pembelian atau penjualan aset, dan pengeluaran lain. So practically semuanya kita bedah nanti dari sisi klien. Apa aja yang kita akan tarik datanya? Nomor satu adalah data pribadi atau informasi pribadi, termasuk data orang-orang yang akan masuk ke dalam perencanaan klien Anda. Nah, ini penting, kita mesti tahu tadi tanggal lahir, ya, statusnya dia, single, menikah punya anak, nggak punya anak, punya pasangan kerja apa tidak kerja, gitu ya. Kemudian anaknya ada berapa, tanggal lahirnya kapan, supaya kita bisa ngitung tuh. Ya, karena nanti larinya bisa ke macam-macam, larinya bisa ke financial check up, larinya bisa ke perhitungan asuransi, larinya bisa ke emergency fund, gitu ya, larinya bisa ke waris, gitu. Jadi personal data aja itu akan sangat penting sekali untuk kita collect, ya. Termasuk orang yang bergantung hidup, ini not necessary pasangan dan anak, bisa juga orang tua, bisa juga saudara kandung yang mungkin secara keuangan tidak beruntung, bergantung hidup dari kita atau dari klien kita juga masuk. Okay.
Kemudian tujuan dan arah investasi klien Anda termasuk juga skala prioritas dan tujuan investasi tersebut serta kapan klien Anda menginginkan tujuan tersebut. Itu namanya klien ya. Ini kan saya asumsikan di sini teman-teman mau jadi financial planner semua. Makanya kenapa saya selalu menggunakan bahasa klien. Jadi kita posisinya sebagai financial planner. Ya. Klien itu ketika udah bayar kita, ya, kemudian pakai jasa kita, dia pasti akan ngasih tuh, oh saya mau ini A, B, C, D, E, F, G, terus ada 12, ada 15. Permasalahannya kan belum tentu semuanya. Mohon maaf tadi terputus. Nah, oke. Saya lanjut. Oke, saya lanjut ya ke materi share. Nah, tadi. Oke, 13 pilar. Oke, tadi ya, klien maunya banyak. Nah, kita harus bikin nih skala prioritasnya apa, gitu ya. Di kelas basic, kita akan belajar dulu memenuhi kebutuhan klien based on skala prioritas. Tapi nanti kalau udah ngambil kelas advance, seperti Mas Gesa ngalamin itu kelas advance ya. Kelas advance itu nggak ada, orang lulusan RFC itu nggak ada klien datang punya 15 tujuan keuangan, 15-15-nya nggak terpenuhi, nggak ada. Ya, kalau Anda sudah RFC, duitnya cukup nggak cukup, 15-nya harus bisa terpenuhi. Lo pikirin tuh gimana caranya, gitu ya. Makanya kenapa RFC itu, tanda kutip ya, bayarannya mahal gitu, karena udah deh klien lo nggak usah mikir lagi, kita ikutin deh, kita hitungin sampai detail-detail, sampai steppingnya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12, bulan ke-15, bulan ke-24, bulan ke-30. Itu semua dihitungin semua. Goal 1 selesai di kapan, goal 2 selesai di kapan, dan seterusnya. Detail banget. Itu levelnya RFC. Jadi kalau ada orang nanya, Mas, apa sih bedanya RFA, RFC, CFP, segala macam? Kalau RFA dengan CFP atau kelas basic dengan CFP mungkin hampir sama ya. Jadi Anda diminta buat financial planning, klien datang dengan goal 15, tapi ternyata secara keuangan cuma mampunya 5, ya udah lo fokus di 5 aja prioritas gitu ya. Tapi when you become RFC, nggak ada tuh kayak gitu. Klien datang dengan duit sekian, maunya sekian. Mas, maunya banyak, Mas. Bisa. Pasti bisa. Ya. 99% lulusan RFC bisa menjawab 99% kebutuhan nasabah. Ya. Meskipun uangnya terbatas, maunya banyak, pasti bisa. Ya, itulah bedanya kualitasnya si RFC. Gitu. Makanya kenapa mereka dibilangnya, kalau teman-teman yang udah pernah ikutan dan pernah lulus, ngomongnya gila nih Mahadewa banget. Ya iya, lo mesti belajar semua. Gitu ya. Mengidentifikasi permasalahan termasuk dalamnya adalah biaya pendidikan anak, ya, kemudian pajak, penyakit parah, penyakit menurun, dan faktor-faktor lain yang mungkin dapat menjadi masalah besar di masa yang akan datang, gitu ya. Dan nggak hanya urusannya penyakit, kita bisa urusannya juga dengan status perkawinan. Sekarang ini kan udah tidak menjadi tabu orang menikah 2 kali, 3 kali. Nah, pernikahan kedua, ketiga bisa jadi dia pasangannya bawa anak dari pernikahan yang pertama, gitu ya. Kita juga bawa anak dari pernikahan pertama. Terus gimana nanti hubungannya dengan asuransinya? Gimana hubungannya dengan warisnya? Gimana hubungan dengan aset itu ada? Ya. Terus kemudian juga sekarang juga ada banyak sekali orang Indonesia yang menikah sama orang luar negeri, ya, WNA, gitu ya, tinggal di Indonesia, ya, belum naturalisasi. Nah, itu nanti gimana masalah warisnya dan sebagainya itu harus dibicarakan. Gimana membeli asetnya itu harus dibicarakan. Ya. Orang Indonesia kawin dengan orang WNA, kalau dia belum naturalisasi, ya, belum pegang paspor Indonesia, maka nikahnya harus pakai pisah harta. Harus wajib pakai perjanjian pisah harta. Nggak banyak yang paham, nggak banyak yang ngerti, gitu ya. Hal-hal yang kayak gini tuh kita mesti tahu dan mesti paham. Ya, perjanjian pisah harta itu nanti kita pelajari di kelas intermediate. Oke, kemudian asumsi akan dipakai dalam mempersiapkan perencanaan seperti rate inflasi, kemudian bunga, hasil investasi yang diinginkan, secara rata risiko dapat yang Anda tanggung, serta asumsi lainnya dirasa perlu. Jadi ini akan kita detailkan. Inflasi pun ada macam-macam. Ada inflasi yang dikasih pemerintah 3,5-5%. Ya, ada juga inflasi, kalau kita selalu menggunakannya namanya inflasi konsumsi, angkanya di atas 10% biasanya. Ya,
Ya, terus kemudian hasil investasi, targetnya berapa, kita akan lihat nih produknya, dan kita juga akan lihat kondisi ekonominya seperti apa. Kayak sekarang, investment saham lagi ngedrop turun, cuma 5-6%. Kita harus dengan berbesar hati bilang, nggak bisa masuk ke saham loh, masuknya ke campuran aja misalnya, gitu ya, nggak masalah. Ya, tapi nanti kita sesuaikan lagi dengan profil resikonya klien, kita sesuaikan lagi dengan jangka waktu pencapaiannya. Kemudian neraca keuangan, nah ini banyak yang tidak, banyak financial planner itu yang hanya fokus di cash flow. Karena memang banyak orang bermasalah di cash flow. Tapi ada juga yang disebut dengan net worth. Net worth itu adalah neraca keuangan, ya, kekayaan bersih. Total aset yang dimiliki oleh klien dikurangin total kewajiban. Daftar asetnya apa aja sih? Kewajibannya apa aja sih? Ya, gitu. Terus kekayaan bersihnya berapa? Ya. Dengan kita punya daftar ini secara detail, kita akan mudah untuk mengetahui situasi keuangan dan juga nanti memudahkan kita readjust asetnya mereka, portfolionya mereka, gitu. Ada aset yang harus dijual, ada aset yang harus dipindahkan, ada aset yang harus diliquidate, gitu ya, uangnya masuk, pindah jenis aset dan sebagainya. Itu penting sekali kalau kita tahu aset. Jadi banyak financial planner fokusnya hanya ke cash flow, tapi dia nggak pernah fokus ke ini. Ya, emang sengaja sih saya buat seperti itu dulu, gitu ya, supaya orang ngomongin cash flow dulu. Ya. Oke, padahal pakai network udah lebih bagus. Contohnya paling simpel, emergency fund. Orang bilang, wah Pak, saya belum punya emergency fund. Ya udah gampang, bro. Barang lo yang bisa dijual apa? Itu emergency fund loh. Sesimpel itu kan. Ya. Makanya kemarin kita bikin, minggu lalu kalau salah, saya bikin kelas namanya The Art of Mastery Emergency Fund. Itu ngebahas khusus banget detail tentang emergency fund. Kemudian pengolahan cash flow, analisa di laporan keuangan klien Anda termasuk slip gaji, penghasilan lainnya, serta seluruh biaya dan pengeluaran klien Anda sehingga dapat memberikan total kelebihan dari penghasilan setiap bulannya. Nah ini ya tadi, orang fokusnya di cash flow, ya, gaji, income, kemudian expense-nya apa aja sih, uangnya apa aja sih, kemana uangnya lari, dan sebagainya. Pajak, nah kita nggak akan bahas detail, tapi paling nggak kita analisa, karena sekarang ini kita harus dibiasakan untuk ngomongin pajak, gitu ya, dan efeknya terhadap investment kita. Efeknya terhadap investment kita. Nah, berikutnya adalah manajemen risiko, termasuk di dalamnya adalah profil risiko klien kita, kemudian juga pengaruh pasar terhadap aset dan investasi, risiko lainnya juga termasuk risiko kematian, penyakit akut, ya, penyakit menurun, cacat tubuh, ya, risiko pekerjaan, risiko hobi, ya, banyak orang yang nggak pernah nyentil risiko hobi, ya, hobinya motor besar, risikonya apa? Ketindihan motor. Banyak loh orang-orang yang meninggal karena ketindihan motor besar, itu banyak. Ya. So, yang hal-hal yang kayak gitu juga harus dipikir. Resiko, hobinya apa? Sepeda. Oh, sepeda mah nggak ada resikonya, mas. Kata siapa aja sepedanya downhill, gitu. Dia hobinya adalah cari gunung, terus turun downhill, resiko, gitu ya. Gitu. Ya. Resikonya apa, mas? Hobinya apa, mas? Hobinya rebahan. Gitu. Kan pandemik ya, hobinya rebahan. Ada resikonya nggak? Ada. Apa? Obes. Kalau obes resikonya apa? Resikonya serangan jantung, darah tinggi, kebanyakan nyemil, kebanyakan makan micin, misalnya. Tetap aja ada resikonya, ya kan? Jadi gitu ya. Berikutnya, investasi. Daftar dari portfolio investasi klien Anda yang sudah dimiliki sekarang, ya. Kita lihat lagi nih pembagiannya apa. Udah diversifikasi belum, gitu ya? Atau dia hanya fokus ke 1-2 investasi. Kemudian likuiditas dari masing-masing aset nih seperti apa, gitu ya. Reksadana, dia berapa banyak punya pasar uang, berapa banyak punya saham. Karena likuiditasnya beda-beda nih antara reksadana saham, pendapat tetap, dengan pasar uang misalnya. Ya. Kemudian diversifikasi tadi, ya, portfolionya berdasarkan nanti industrinya, gitu ya. Industrinya apa aja sih? Gitu. Ya. Terus resiko investasi dari masing-masing produknya, gitu. Resiko investasi, resiko pasar, semua resiko terhadap krisis, resiko terhadap pandemi, ini kita lihat juga. Ya.
Kemudian yang paling penting adalah kecocokan. Ya, jangan sampai salah invest. Jangan sampai saya dari rumah di Jakarta Selatan mau ke mana? Grand Indonesia. Saya cuma punya waktu misalnya punya waktu 30 menit, 20 menit, memaksa saya naik sepeda. Gitu. Salah kendaraan kan. Gitu. Kalau mau cepat ke Grand Indonesia, paling cepat naik apa? Naik motor, naik mobil juga belum tentu. Gitu. Kalau kena terjebak macet misalnya gitu ya. Jadi kendaraannya harus sesuai dengan tujuan keuangan. Kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, ini masuk ke goals ya, financial goal seperti perencanaan pensiun, pendidikan anak ya. Analisa tersebut mencakupi nomor satu, berapa biaya kebutuhan tersebut sekarang. Ya, biayanya berapa sih untuk kuliah tadi atau untuk sekolah, berapa sih biayanya sekarang ya. Nanti kita akan hitung tuh proyeksi ke masa depan dengan menggunakan time value of money, hitung-hitungannya, dia akan jadi berapa tuh. Ya, akan jadi berapa. Kemudian kapan biaya itu dibutuhkan? Berapanya itu kan akan sangat tergantung dari jangka waktunya kan, sama usianya si anak sekarang. Kita ngomong pakai contoh si dana pendidikan lah ya. Nah, misalnya dari sekarang dia baru lahir, berarti tahun ke-1 tuh udah ya. Masuk PAUD atau masuk TK, berarti 3-4 tahun lagi. Masuk SD berarti 5 tahun lagi. Masuk SMP berarti 12 tahun lagi. Masuk SMU berarti 15 tahun lagi. Kuliah berarti 17 tahun lagi, 18 tahun lagi. Itu udah dihitung gitu ya. Kemudian sudahkah dana tersebut tersedia sekarang? Udah punya belum? Gitu. Karena banyak orang yang kadang-kadang mungkin secara nggak sengaja udah nyisihin, dia udah punya tabungan pendidikan, dia udah beli asuransi pendidikan, ya. Itu malah meskipun belum tentu tepat, tapi paling tidak udah punya daripada dia masih nol sama sekali, gitu ya. Better to have something than nothing, gitu kan. So, jadi itu nanti kita analisa sambil kita hitung. Tuh Bu, Ibu udah punya tabungan pendidikan 3 tahun. Ini kalau Ibu masukkan ke reksadana pendapatan tetap aja, gitu. Atau Ibu masukkan ke emas aja. Uang Ibu 3 tahun yang lalu sekarang jadi segini. Uang Ibu sekarang hanya segini. Berarti kurang nih Bu ya. Berarti boleh kan ini dirubah. Gitu. Misalnya kalau yang buat dana jangka pendek nggak apa-apa deh. Gitu ya. Buat masuk TK. Tapi kalau buat masuk ke kuliah, kita pakai produk yang beda ya Bu. Bisa. Nah kayak gitu ya. Apabila belum, berapa besar cicilan yang harus dilakukan sekarang. Jadi kita hitung nih, udah ada belum dananya. Kalau udah ada, berarti dia ngurangin berapa nih dari nilai nominal yang kita butuhkan saat ini, lalu nanti kita project lagi, hitung lagi nanti jadi berapa. Dari situ nanti baru kita hitung, setiap bulan kita butuh nyisihinnya berapa. Jadi menyenangkan sekali kok financial plan ini, ya. Karena kita ngitungnya sekarang ke depan, balik lagi sekarang, terus dirubah angkanya, ke depan lagi gimana, ntar ada duit lagi di sana, tarik lagi ke belakang, jadi berapa, terus nanti cicilannya setiap bulan berapa, gitu. Nanti beda produk, cicilannya akan beda lagi, gitu. Ya. Sangat-sangat menyenangkan. Kalau orang biasanya kalau udah bikin financial plan pakai Excel, kalau udah mulai nggak mau berhenti gitu. Mulainya males, tapi berhentinya nggak mau. Berikutnya perencanaan waris, ya. Meskipun belum tentu semua orang membutuhkan perencanaan waris, akan tapi sangat penting. Biasanya penting kalau Anda sudah punya anak, ya, udah punya tanggungan. Itu wajib mau nggak mau harus punya waris karena sangat membantu sekali. Ya, baik untuk asuransi, baik itu untuk waris, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rekomendasi tertulis secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan klien Anda. Ya, jadi tadi rekomendasinya dalam bentuk namanya book plan. Tapi tidak harus book plan juga. Saya kenal beberapa financial planner yang mereka ngasih summary-nya aja, gitu ya. Sangat tergantung dari bagaimana tadi ngomongin masalah fee nih, Mas Gesa juga ya, buat teman-teman yang lain ya. Kalau Anda mau fee-nya murah, ya udah nggak usah dibuatin book plan yang tebel-tebel, gitu. Anda nge-charge-nya cuma 500.000, sejuta, sejuta setengah, ya Anda kasih aja 2 lembar summary-nya, gitu. Gini, hitungannya gini, Anda butuhnya gini, tiap bulan mesti invest ke sini. Udah, gitu ya, 2 lembar, selesai. Gitu. Ya kan, ada harga, ada rupa lah. Nah, tapi jangan juga Anda nge-charge 15 juta, dikasih 2 lembar juga, jangan ya. Itu nggak tahu diri namanya. Kemudian jadwal implementasi dan rekomendasi di atas sesuai dengan skala prioritas yang telah disetujui, gitu ya. Buat langsung begitu udah selesai deliver plan, bikin, Bu, kapan kita mau ketemu si ini, kapan kita mau begini, bikin jadwalnya, ya. Terus kemudian di reminder, gitu. Sebelum reminder izin dulu, Bu, nanti nggak masalah ya Bu ya, kalau
saya teleponin untuk ngingetin untuk ibu mengeksekusi atau mengimplementasi ini. Gitu. Jadi di awal kita ask for permission. Ini udah teknik marketing ya, ini teknik sales ya. Ketika kita ask for permission di awal, kemudian nanti kita nggak, jadi dengan kita minta izin duluan, kita nggak punya ketakutan atau keraguan atau rasa nggak enak ketika kita ngingetin dia. Pun kalau pada saat kita ingetin dia terus dia marah, kita bisa balik lagi, loh kan ibu udah ngasih izin waktu itu. Oh iya, oh iya maaf. Gitu. Pasti nanti yang nggak enak kliennya sendiri. Gitu ya. Jadi selalu ask for permission in advance. Nanti mesti ngambil kelas marketing saya tuh, sales and marketing ya, hypno sales. Kita punya kelas itu juga.